Sudah banyak bukti kalau Panjenengan yang merupakan dalang utama pembuatan makam-makam palsu. Gara-gara Panjenengan, nama baik Pekalongan sangat tercemar. Tolong Panjenengan segera pindah dari Pekalongan. Itulah ucapan Haji Yusuf Syarifuddin, salah satu tetangga dari Habib Lutfi, ketika ia dan para tetangga lainnya menggeruduk Habib Lutfi karena mereka merasa malu akibat proyek makam palsu yang dilakukan oleh Habib Lutfi terbongkar. Yang malu justru bukan hanya dari kalangan Bahlawi saja, melainkan juga dari warga-warga tempat Habib Lutfi tinggal. Itulah yang membuat mereka, para tetangga dan warga sekitar di sana, mengusir Habib Lutfi bin Yahya. Dibesarkan ya di kalangan Nahdlatul Ulama. Saya merasakan kecewa ya dari seluruh jamaah Nahdlatul Ulama atas langkah Panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tandingan Jatman NU Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah yang sebelumnya Panjenengan menjabat sebagai Rais Am di tubuh Jatman NU. Tetapi begitu Panjenengan lengser tidak terpilih di Kongres 13 Jatman NU, Panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja. Itu menunjukkan ya bahwa Anda merasa kecewa ya dengan kedongkelan Panjenengan, dengan pendidikan Panjenengan ya. Anda tidak semakin menguatkan Jatman yang selama ini ya membesarkan nama Anda, melambungkan nama Anda. Anda sangat dihormati dan disegani ya di tubuh NU. Tetapi begitu Panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja secara tidak langsung membuka kedok Panjenengan ya, berarti selama ini Panjenengan sebagai pecundang ya, pendompleng di tubuh Nahdlatul Ulama. Berarti selama ini Anda punya kepentingan pribadi yang terselubung ya di tubuh Nahdlatul Ulama. Demi mewariskan glorifikasi kepada anak cucu klan Ba'al Waliullah. Kita tahun 2017 kalau tasih jadi ketua Ansar Pesantren niku beberapa orang mengabari bahwa ketua Ansar Pesantren harus sowan, disuruh sowan ke Habib Lutfi. Nah terus awal saya sowan 7 orang. Di situ Habib Lutfi berbicara tentang makom, bahwa makom ini Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balawi bin Yahya gitu kan, bin Yahya. Nah waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jurnal data dari mana? Nah si Habib Lutfi itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah, saya ada silsilahnya. Nah jenengan mau bukti saya ambilkan. Oh nggih, kalau percaya Beb. Itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa Panjenengan. Saya ditanya, bapakmu tahu? Tahu. Simbahmu tahu? Tahu. Buyutmu canggah? Ya enggak tahu. Nah itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami merumput, kita jaga. Yang mengkritisi, dianggapnya mereka ini itu tidak punya referensi. Loh yang bisa masuk perpustakaan inti Keraton Cirebon, Keraton Jogja itu Habib Lutfi. Mereka tidak bisa. Bahkan Nyuwun Sewu, Habib Lutfi lebih tahu dari orang keraton itu sendiri. Saya nyaksikan. Kalau memang Abah Lutfi memiliki data-data yang konkret, bahkan dikatakan lebih dari orang keraton itu sendiri, bagaimana Pak Habib terkait dengan makam KRT Sumudiningrat yang jelas-jelas secara data dan fakta itu ada di jejeran Bantul Yogyakarta, oleh Abah Lutfi dikatakan berada di Lamper Kidul Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalau memang Abah Lutfi memiliki data di balik kemampuan spiritualnya itu, tentunya tidak akan melenceng dari data yang ada terkait dengan KRT Sumudiningrat. Data tentang KRT Sumudiningrat ini sebagai keluarga inti, sebagai mantu dari HB kedua, dan juga sebagai Panglima Geger Sapehi, lengkap berada di keraton. Di samping juga ada yang di Inggris. Di antaranya seperti Babat Geger Sapehi, Babat Bedah ing Ngayogyakarta yang ditulis oleh Pangeran Panular. Kemudian ada arsip dari Yogyakarta yang tersimpan di Inggris. Kemudian juga Sarasilah yang merupakan data induk dari keluarga besar beliau, dan catatan yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro sebagai penyaksi sejarahnya. Juga tak kalah pentingnya adalah catatan resmi dari keluarga atau terah langsung dari Sumudiningrat, yang dari semua data itu tidak satupun data menyebutkan bahwa KRT Sumudiningrat adalah seorang Habib, apalagi bin Yahya. Bagaimana kalau yang seperti ini Pak Habib?
Jadi maksud saya di sini bukan bantah-bantahan, mohonlah jangan terlalu berlebihan di dalam mempengaruhi. Di sini kita mencari kebenaran karena ini menyangkut hal yang harus diperjuangkan kebenarannya. Atas pembelokan sejarah KRT Sumudiningrat berikut juga makamnya serta menyikapi dari apa yang disampaikan oleh Habib Mohdar tadi, Trah Hamengkubuwono II melalui jalur Mangkutiningrat. Mangkutiningrat adalah pelaku sejarah dari Geger Sapehi itu sendiri. Pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumudiningrat. Tetapi Sumudiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumudiningrat dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silakan klarifikasi, silakan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda para Habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak? Silahkan klarifikasi karena sudah banyak makam-makam palsu dari Habib yang ketahuan. Kalau misalkan memang ternyata dari Habibnya tidak seperti itu, ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan Habib-Habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu ya. Dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya, tapi Baraya tidak memiliki akses, ya udah jalan yang paling dekatnya sih sebenarnya sederhana. Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para Habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu. Nah, kata teman saya, bukan kata saya, kata teman saya di situ itu suka kalau ikut pengajian di situ tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu, harus beli kopea, harus beli sorban sekian dari yayasan itu. Kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian, memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu. Dan mau peci, mau tasbih, mau apa tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kalau memang benar, itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam, kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan, bikin makam palsu untuk dapat infak, bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kalau benar ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita memberangus para Habib? Oh jangan. Nanti karomahnya malah takut kena sama Kindra. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sadarkan masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya. Tapi pada bagian itu agak sulit sih, karena di Indonesia tuh masyarakat kita tuh sangat mudah percaya pada sesuatu gitu. Bahkan setiap tahun dibohongin sama partai politik, tetap aja nyoblos lagi gitu. Pas pemilu, nggak tahu gimana ceritanya. Alhamdulillah, saudara sebangsa dan setanah air, kami dihadirkan Allah Subhanahu wa taala ini di Semarang untuk mengeksekusi lambang Ihna lambang Jogja di makam palsu KRT Sumudiningrat. Namun kami telah bermusyawarah dengan Lurah Lampir Kidul dan Lurah meminta waktu beberapa hari untuk bermusyawarah dengan RW setempat. Ya, karena
Dalam beberapa hari ini RW setempat ini kami mau mencoba menemui, beliau menghindar, ya, beliau menghindar dan tidak ada di rumahnya, ya. Tetapi warga setempat satu visi dengan kami, yaitu tidak pernah menyetujui kalau di situ adalah makam Eyang KRT Sumodiningrat. Ya, yang warga ketahui di situ adalah makam Keramat Jati. Jadi kita kawal sama-sama pernyataan dari Pak Lurah dalam beberapa hari ini. Apabila tidak ada keputusan apapun, tidak ada kesepakatan apapun, kita akan eksekusi Gapura Eyang KRT Sumodiningrat dan lambang Cina, lambang Keraton Yogyakarta di Semarang. Itu saja, kami mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Sudah melihat cuplikan video ya, bareng dengan Raden Tibyo. Di situ itu mencopot lambang keraton. Diduga ini makam KRT Sumodiningrat palsu di Lamper Kidul, Semarang, saudara-saudaraku. Ya, semenjak kemarin ya ada seminar nasional di UNY itu diputuskan LBY tidak berani hadir, padahal diundang secara resmi. Secara SOP pengundangan sudah jelas, tapi lagi-lagi melintir nggak mau datang, ceritanya seperti itu. Dan apa yang dilakukan Raden Tibyo ini sudah pas, melibatkan tokoh masyarakat setempat sebelum pembubaran itu kan. Bersinergi, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh setempat RT RW, tokoh masyarakat di sekitaran itu. Dan apa yang dilakukan oleh Raden Tibyo ini sudah sesuai dengan petunjuk dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Panitrapura. Nomor surat dari Keraton Ngayogyakarta itu adalah 0475 garing KHP garing besar titik 6 garing JE titik 1958 titik 2025. Hal pemberitahuan surat masuk dan surat balasan. Lampiran 1 fotokopi surat dari Raden Tibyo Laksomono. Terus yang kedua, fotokopi surat balasan dari Karaton. Kepada yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya di tempat. Dengan hormat saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, melalui surat ini menyampaikan bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menerima surat dari Raden Tibyo Laksomono, pecinta budaya atau Trah HB2 jalur KGPA Mangkudiningrat tertanggal 7 Mei 2025. Isi surat tersebut lampiran nomor 1 memberitahukan bahwa di Lamper Kidul Semarang telah dipasang lambang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berada di Gapura Makam, serta menyampaikan permohonan restu untuk melepas lambang keraton tersebut. Dengan memperhatikan isi surat tersebut, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat telah memberikan surat balasan bahwa Keraton tidak pernah memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang praja cihna
atau lambang keraton, maka keraton juga tidak memiliki wewenang memberikan restu sebagaimana yang dimohonkan lampiran nomor 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Yogyakarta